lagi di podcast SMA Negeri 5 Kupang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk mungkin ada bapak mama yang ada nonton ini video, atau mungkin ada adik-adik SMP yang sekarang nih kan mau masa-masa ujian. Nah sekarang mungkin ada cari-cari nih SMA mana sih atau SMK mana yang mau ketong gabung, dan mungkin klik ini video. Terima kasih banyak. So di sini kembali dengan Beta Kerin Lama Paha. Di sini juga Beta sonde sendiri tentunya. Beta ditemani oleh kedua bepung besti dong. Oke, mungkin di sini ada perkenalan dari Kakak Nyong yang paling kanan. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Semeldino Bendevi Bureni, bisa disapa Angga atau Anugrah. Di sini saya punya julukan ya. Julukan saya itu Angga. Namanya Angga, betul sekali namanya Angga. Tapi Apa bisa tuh, Kak? juga julukannya itu anak tetangga. Oke, anak tetangga ya. Itu kepikiran dari mana tuh Kakak? Terus pertama itu karena kita bermain ya. Itu sebelum saya masuk SMA Negeri 5 Kupang itu istilahnya kita belum dewasa lah. Itu kita pergi bermain, ceritanya kita pergi bermain, lalu tiba-tiba karena kawan baru saya ini, dia tidak tahu nama saya, karena mungkin dia berasal dari jauh, mungkin dia sudah mendengar pepatah ini atau apapun soal nama saya ini, jadi dia langsung panggil saya anak tetangga supaya ganggu saja lah istilahnya begitu. Agak sokap ya. Oke, berikutnya move ke kakak yang sebelahnya. Kakak Angga dengan kakak siapa, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Paulus Alexander Ramason Ngongo, biasa dipanggil Ale. Oke. Mungkin itu saja. Baik, kawan-kawan semua, bapak mama yang mungkin ada nonton, atau mungkin ada bapak ibu guru juga nih dari Semanli yang ada nonton. Jadi sekarang sebenarnya kita di sini hanya mau bincang-bincang santai di ketemu sela-sela waktu istirahat. Jadi di sini ketong tiga ini sebenarnya kita adalah kumpulan dari anak organisasi yang berbeda. Beta pribadi, beta dari Majelis Perwakilan Kelas atau yang biasa disebut MPK. Terus kakak Angga dari, Kalau beta sebagai ketua OSIS SMA Negeri 5 Kupang. dan kakak Ale. Kalau beta dari organisasi pramuka atau yang biasa disebut ambalan. Oke, baik. Jadi sini sudah ada MPK, OSIS dan juga Ambalan. Jadi kita ini adalah organisasi yang bekerja sama lah ya istilahnya untuk membangun kerjasama yang baik dengan guru-guru untuk mengatur siswa-siswi di SMA Negeri 5 Kupang. Oke Kak, jadi di sini tadi kan Kakak sudah jelaskan organisasi apa yang Kakak ikuti. Jadi kalau beta pribadi beta jelaskan sedikit yang kita tadi beta sudah sampaikan bahwa beta tuh gabung di MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Jadi kalau misalnya anak-anak SMA dong, atau mungkin yang kawan-kawan dong pernah dengar di pepatah itu adalah ketong masa-masanya SMA itu ketong adalah masa-masa yang paling indah, karena masa-masa di mana ketong percintaan lah, ketong punya pacar dan segala macam. Tapi untuk ketong tiga di sini yang ya jomblo, ketong memilih untuk menyibukkan ketong diri sendiri dengan ya organisasi. Jadi kalau beta pribadi, beta gabung di MPK. Beta di sini beta sudah 2 periode teman-teman. Beta dari 22-23 dan sekarang gabung di 23-24. Jadi beta sebenarnya kalau untuk di MPK itu hal yang baru sebenarnya bagi beta, karena kita kan dari ketua SMP nih hanya ada beberapa SMP yang sebenarnya ada MPK. Jadi ketika beta masuk di sini dan beta dengar kata MPK kayak what is that gitu, itu tuh apa sih gitu. Sampai akhirnya ketika ketong MPLS, ketong dikenalkan dengan ketong kakak-kakak. Dan pada saat itu kebetulan beta pung kakak pendamping kelas pada saat MPLS itu kakak Ellen. Halo kakak Ellen kalau nonton. Jadi itu merupakan beta pung mantan ketua MPK sebelum beta. Jadi sebenarnya Kak Ellen tuh yang jelaskan lah MPK tuh apa sih. Jadi MPK tuh sebenarnya ketong tuh organisasi yang ketong tuh beda, ketong terpisah dari OSIS tapi ketong berjalan secara beriringan. Jadi mungkin kalau orang-orang tuh lebih kenalnya bahwa MPK tuh ketong kerjanya di belakang OSIS. Ketika anak-anak OSIS ada melakukan kegiatan, MPK bantu, contohnya dalam panitia ya ketong tetap tergabung begitu. Tapi setelah itu ketong tuh ada yang namanya rapat triwulan, begitu-begitu. Itu tuh untuk ketong membahas program kerja OSIS tuh berjalan atau tidak begitu. Jadi kayak ketong sebagai bisa dibilang perantara julah dari pengurus OSIS dan juga pembina OSIS, ketong menjalin hubungan yang baik gitu. Terus selanjutnya di sini mungkin dari kakak siapa dulu nih? Kakak Ale saya duluan mungkin. Kakak Ale bisa jelaskan sedikit tentang organisasi yang kakak ikut itu pramuka ya. Kakak sebagai ambalan mungkin boleh jelaskan sedikit Kak? Baik, jadi beta nih baru ikut pramuka yang aktif itu tahun lalu tuh. Dari awal beta tertarik dengan pramuka nih gara-gara pertama beta lihat senior dong seragam tuh bagus Kece. bertambah banyak keren begitu toh.
baru dong pung PBB ju rapi keren, baru kelihatan ke dong tuh ya jantan lah. Iya. Dari situ be mulai ikut mulai ikut latihan rutin pas hari Sabtu sore begitu. Beta ikut rajin-rajin terus sampai bulan Desember ketemu ujian naik Bantara. Habis itu beta ikut-ikut le terus sampai naik Laksana. Lalu ya puji Tuhan be masuk di pengurus Ambalan, yaitu beta di bidang Tekpram, khususnya anggota. Baik, mungkin itu saja. Kak Ale, di sini nih kan ketong di SMA 5 nih, ketong pung pramuka tuh terkenal pramuka yang gudep aktif lah begitu. Gudep-gudep luar kenal lah ketong pung gudep itu seperti apa. Nah lalu ketong di SMA 5 nih, ketong pung pramuka tuh ya aktif. Dan memang ketong diharuskan bahwa semuanya tuh harus terlibat dalam pramuka. Fun fact guys, di sini beta dan Kak Angga Jul, ketong sebagai anggota pramuka, ketong termasuk Ambalan Jul. Tapi Kak Ale di sini dia pun Kak Ale tingkatan lebih di atas ketong nih. Kak Ale di sini Kak Ale sudah masuk di tingkatan Laksana, sedangkan beta dan Kak Angga ketong baru di tingkatan Bantara. Jadi yang kembali ke awal tadi beta bilang Kak Ale, ketong tuh sebenarnya kenapa sih Kak? Apa gunanya? Kenapa sampai ketong di SMA 5 nih, ketong semua peserta didik, ketong wajib ikut pramuka. Kayak contoh ya, kayak ketong dengan OSIS dan MPK ketong sonde wajib. Oh harus masuk OSIS MPK. Tapi kenapa pramuka tuh ketong diminta untuk semuanya tuh terlibat di dalam situ? Emangnya gunanya untuk ikut ini organisasi ini apa sebenarnya Kak? Jadi mungkin dari pendapat pribadi ya. Jadi gunanya ketong ikut pramuka tuh untuk membina ketong karakter jo, lebih disiplin, lebih sopan dengan yang lebih tua. Habis itu ketong lebih mandiri dan melatih public speaking mungkin Kakak? Oh iya, melatih public speaking. Oke Kak. Next, beta mau tanya-tanya dulu di sini yang berhadapan dan beta pong ketua OSIS. Jadi guys sebenarnya ketong nih satu kelas ya. Jadi ketong tiap hari tuh bertemu muka. Hanya ya kalau begini jadinya ada agak gimana gitu. Oke, Kak Angga sebagai ketua OSIS periode 2023 2024. Berarti sekarang pelantikan bulan Oktober Angga. Oktober ya. Oke, berarti belum 6 bulan juga. Oke. Kak Angga, mungkin Kak Angga bisa jelaskan sedikit nih. Mungkin nanti kawan-kawan yang mungkin ada nonton atau mungkin ada SMP dong yang nanti mau gabung gitu. OSIS itu apa sih Kak? Kalau menurut beta pendapat pribadi ya, OSIS ini wadah untuk ketong melatih diri dalam soal public speaking, dalam soal berorganisasi, dalam soal tata krama, etika dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya OSIS saja yang mampu melatih itu semua, ada juga pramuka, ada juga MPK. Tapi di sini saya sebagai seorang ketua OSIS, itu saya menjelaskan sedikit soal organisasi OSIS ini. Kalau saya sebagai ketua OSIS, saya mengkoordinir seluruh kegiatan di sekolah yang kami laksanakan maupun yang sekolah laksanakan. Entah dari program sekolah atau program kami juga, saya selalu mengkoordinir. Lalu ada orang bilang kalau jadi OSIS itu babu sekolah. Tidak, itu salah sekali, sangat-sangat salah. Kalau menurut saya OSIS itu babu sekolah itu salah besar. Karena itu adalah wadah untuk kita mencari sebuah inspirasi, melatih public speaking, melatih etika. Mungkin kita yang di rumah orang tua baru 1 kata, kita sudah 10 kata. Di sini bisa dilatih. Kita omong ada dengan tata keramanya sendiri. Contoh ya, kalau kita rapat kita mesti berbicara itu izin bicara. Nah itu salah satu yang melatih tata krama kita. Itu kita mesti izin bicara ketika pemimpin rapat mengizinkan baru kita berbicara. Sama juga ketika di rumah. Kalau orang tua tidak kasih izin untuk kita berpendapat atau kita meluangkan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata, itu jangan. Kita dengar dulu, pasti itu terbaik juga bagi kita. Nah kalau dari organisasi ini juga, kami itu organisasi siswa intrasekolah.
Jadi istilahnya kita ini DPR sekolah lah. DPR. Kalau ketua DPR RI sekarang kan Puan Maharani, kalau ketua DPR SMA Negeri 5 Kupang kan saya. Anugerah Bu Reni. Iya. Oke, siap. Anak tetangga ya, Agus God ingat. Jadi kami kalau misalnya contoh siswa, tolong aktifkan ekskul badminton dong. Lewat kakak-kakak dong. Bisa. Aku bilang begini. Nah, nanti siapa yang mau jadi ketua? Saya mau jadi ketua ini. Oh bisa saya kak. Begini. Jadi kalau dia SMA Negeri 5 Kupang ini soal pengaktifan ekskul atau apapun itu lewat kami bisa, atau langsung bersuara kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah juga bisa. Tapi mereka lebih banyak untuk lebih menyuarakan hatinya kepada kami, pengurus OSIS. Jadi kita istilahnya ya seperti tadi yang saya bilang, kami ini DPR yang menyampaikan aspirasi dari siswa SMA Negeri 5 Kupang ke Bapak Ibu Wakasek atau Ibu Kepala Sekolah kami sendiri. Mungkin itu dari saya. Mantap sekali penjelasannya ya Kakak Ketua OSIS. Jadi mungkin di sini beta bahas sedikit mengenai yang tadi Kakak Angga dan juga Kakak Ale sempat mention mengenai melatih public speaking. Jadi kalau beta pribadi, mungkin kawan-kawan di SMA 5 mungkin tahu beta sebagai yang dia sering MC di sini, dia sering MC di sini. Orang kebanyakan tahu beta kayak dia public speaking bisa gitu. Tapi sejujurnya beta pribadi, beta dari waktu beta kecil itu tuh beta bukan terfokus pada melatih public speaking. No, beta tuh sebenarnya dulu tuh kayak lebih ke paduan suara, lebih ke tarian begitu. Sampai akhirnya beta di organisasi, beta benar-benar belajar banyak sekali. Contoh, waktu itu ketika beta gabung di Pramuka, contoh ketika ketong penagihan uang dari kelas ke kelas. Awal tuh kalau ketong mau omong hanya untuk kayak selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman, mau mengadakan penagihan. Kadang tuh ketong gemetar setengah mati karena kayak ketong sudah tahu gitu. Kadang ketika ketong berbicara di ketemu otak tuh sebenarnya ada ketong mau beta mau omong ini, tapi dia pun kata-kata yang terstruktur tuh seperti apa ketong bingung gitu. Jadinya kadang karena bingung ketong pun tata bahasa tuh hancur gitu, yang sebenarnya mau omong ini jadinya omong ini duluan gitu. Sambarang. Yes. Jadi di entah itu MPK, OSIS maupun Pramuka, beta rasa ketong belajar banyak sekali begitu. Contoh baru-baru ketika beta tahun lalu menjadi ketua MPK, ketika dulu waktu mau pemilihannya Kakak Angga dong. Di situ beta ada berdiri tengah-tengah, tiba-tiba bunda kayak, oke, ketua MPK yang sampaikan mengenai ini sebagai moderator lah begitu. Di situ mulai belajar begitu. Dari yang ketong omong sesimpel kayak internal ketong di dalam organisasi, ketong belajar untuk memimpin rapat, bersuara di dalam rapat, menyampaikan aspirasinya ketong, pendapatnya ketong, sampai kayak ketong bisa omong dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru itu kan itu pasti bagi ketong kayak keren nih ketong, apalagi ketong sampai bisa omong di depan banyak orang. Atau mungkin di OSIS dan Pramuka juga kan ketika pagi itu kadang bukan cuma pembina saja yang mengatur, tapi kadang-kadang juga kakak mengambil alih untuk mengatur begitu. Jadi menurut saya pribadi untuk di organisasi itu belajarnya itu kebanyakannya tuh di public speaking. Setelah itu kan mungkin Kakak Ale boleh ceritakan pengalaman sedikit nih. Kalau ketong di Pramuka itu kan ketong dapat kawan nih, ketong bukan cuma dapat kawan di dalam sekolah ketika ketong kemah pasti pernah toh kak kemah gabungan dengan sekolah lainnya, apalagi ikut kegiatan-kegiatan begitu ada yang jota-joti terus baru-baru ketong pun Gudep juga ada mengadakan yang namanya Maputo Join Camp 23 waktu itu Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit kak, selain ketong public speaking itu tuh apa sih serunya ketong ikut di organisasi, karena kayak ini sebenarnya bukan cuma dari Pramuka jadi kayak maksudnya ketong kenal banyak orang, ketong pun jaringan tuh makin luas begitu tuh. Jadi kayak ketika ketong terus ketong jalan di pasar kayak itu bepung kawan yang dulu kegiatan ini loh. Kata pun nomor WA aja tambah banyak lah gitu. Mungkin Kak Ale boleh jelaskan sedikit Kak? Baik, jadi sepanjang beta ada di ini organisasi ya seperti yang Kak Kirin omong tadi, bepu kawan tambah banyak dari dalam sekolah maupun luar. Terus saat maju itu banyak pengalaman seru yang ketong dapat dari materi-materi baru. Ketong kadang juga dalam kema tuh ada pentas seni. Jadi di situ bisa tunjukkan ketong ekspresikan ketong pembakat ya, bakat misalnya menyanyi, menari atau ini
pertunjukan yel-yel begitu dari Stand Gudet. up maybe kan. Yes, kadang juga ada yang stand up. Intinya seru lah kalau itu. Ya, Oke. seru. Oke, next. Ini mungkin the last question. Bagaimana cara mengatur waktu? Jadi kan ketong bukan gabung cuman, memang ketong gabung di satu organisasi yang berbeda, tapi ketong 7 pasti ada ekskul luar yang ketong ambil. Contohnya di sini Beta dan Kak Ale itu ketong sama-sama gabung di paduan suara. Terus setelah itu kan Kak Angga dia ketua OSIS, tapi kan pasti masih ada urusan lah di rumah begitu, masih ada mau kerja kelompok kiri kanan. Nah, ketong sebagai ketong anak organisasi itu Kak, kira-kira apa sih saran yang bisa kawan-kawan kasih untuk bagaimana caranya ketong mengatur waktu supaya sonde keteteran begitu, jangan kok pulang jadinya ketopun tugas berantakan pas terima raport guru, ibu-ibu pun anak tidak begini-begini, mapung anak sonde kerja tugas begini-begini, akhirnya pulang otomatis ketong kayak ikut organisasi ini kanan kiri tersibuk, keluar sekolah masuk sekolah, tapi sonde fokus lah tentang apa yang ketong pelajari sendiri. So mungkin bisa kasih saran atau tips lah sebagai anak organisasi bagaimana cara mengatur waktu supaya semuanya itu bisa jalan bersamaan tapi tidak bertabrakan. Mungkin mulai dari Kak Angga mungkin? Kalau dari Beta selama Beta menjadi ketua OSIS itu Beta memanage waktu itu dengan menggunakan jam Beta menggunakan handphone walaupun sepica menggunakan ini handphone pokoknya misalnya contoh kami waktu rapat kegiatan dari jam 7 sampai jam 9 lah, ini kesepakatan dalam rapat untuk membuat ini kegiatan dari jam 7 sampai jam 9. Oh kegiatannya begini. Oh oke. Berarti kita harus mempunyai pikiran ke depan bahwa tidak mungkin kegiatan ini selesai tok waktu jam 9 pas. Yeah. Pasti lewat 15 menit, lewat 20 menit, molor lah. Atau misalnya contoh panitia datang terlambat atau yang lain itu datang undangannya datang agak sedikit terlambat. Jam karet orang tukang bilang, oke. Itu kan pasti kita menunggu. Nah tamu adalah raja. Jadi dompung raja nih sistem beda ya kan di sini dompung raja mungkin buat sesuka hati. Tapi kita tetap setia menunggu. Jadi kalau dari Beta nanti Beta menggunakan jam di handphone itu nanti misalnya dari jam 7 sampai jam 9 ini kegiatan ini molor sedikit. Setelah itu kami masuk kelas, oh ada ini ada tugas nih minta di kawan, kita kerja. Kita bukan kerja tidak sesuai dengan jam pelajaran ya kan kawan, kita kerja itu sesuai dengan jam pelajaran yang sedang dipelajarkan bagi kami. Misalnya contoh jam ini sosiologi, lalu ada tugas bahasa Inggris, itu nanti kita pulang sampai rumah baru kita kerja. Tapi kalau dari saya tidak pernah tertinggal pelajaran, tertinggal tugas, karena setiap kali saya pulang hari Senin kan biasanya jam 1:20 kami pulang, kalau Selasa dan Rabu jam 2 pas itu kami pulang. Itu nanti saya pulang, saya makan, lalu saya beristirahat sejenak, kalau mau tidur baru saya tidur. Setelah itu baru saya bangun kerja tugas dan bantu orang tua mungkin cuci piring, sapu rumah. Lebih rajin daripada Beta atau apapun itulah. Entah kalau misalnya contoh kalau orang tua ada kerja di rumah ya sudah pasti. Apalagi kan kita orang Kupang, terkhususnya kami Kota Kupang NTT ini kan kalau masa orang tua kerja lalu kita tidak kerja itu kan bahaya. Otomatis itu tanda merah sekali. Itu orang tua kalau masuk itu kita rusak, istilahnya kita orang bilang rusak. Itu entah mau rotan, entah mau apapun itu, tapi notice itu adalah suatu kebanggaan lah mengikuti organisasi itu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kakak Ale cara mengatur waktu nih Kak. Atau sabar Kak, sebentar potong ya. Atau contoh kayak Kak kadang kan biasa ketika contoh hari Jumat sore itu ketong ada yang namanya larut, latihan rutin. Itu kan ketong ketika hari Jumat ketika ketong pulang sekolah jam 12-an, setelah itu kan jam 3 otomatis ketong ada larut di sekolah gitu. Nah, apalagi kakak di jalur 40 kalau tidak salah. Iya. Jauh ya teman-teman, itu mau 30 menitan lah untuk kesini. Jadi ketong
pulang dengan ketong capek, ketong masih pulang dari sini pi sekolah pi rumah, belum siap di rumah, dari rumah ke sekolah gitu. Belum lagi kalau ketong pulang masih bantu orang tua kayak yang tadi Kak Angga bilang, ketong masih ada kerja tugas. Jadi kemana Kak? Mungkin jelaskan dulu pi orang tua, ketong ada begini-begini, atau kayak oh mungkin sebelum beta ke Larut ada waktu berapa jam, berapa menit beta sempatkan waktu untuk kerja tugas. Silakan Kak. Baik, jadi beta bicara manage waktu tuh pulang sekolah ke rumah, lalu beta makan sedikit, baru istirahat habis baru siap lalu ke sekolah untuk ikut Larut. Oke. Intinya intinya harus ada waktu istirahat sebentar dulu ya. Kegiatan tepar son lucu kawan. Oke. So mungkin itu saja dari ketong. Jadi sebenarnya satu lah kawan-kawan, bahwa ketika kawan-kawan ikut dalam organisasi, bukan cuma organisasi tapi ketika kawan-kawan ikut ekskul begitu-begitu, ketika kawan-kawan mungkin kawan-kawan takut ketong ada kegiatan ini, aduh anak OSIS, anak ambalan sebentar ada undangan ke sini, ada kegiatan ini, ketong takut nih jangan sampai nanti ketong pun nilai merah karena ketong jarang hadir begitu. Tapi sebenarnya kalau contoh ketong yang satu kelas yang tiap hari melihat muka, yang tiap hari kayak oh dia mau keluar ke sini, oh dia sepulang nih begitu. Ketong sebenarnya kuncinya itu ada di kawan kelas begitu. Jadi ketong tentunya izin dulu ke guru mata pelajaran, izin juga ke wali kelas, dan ketong tuh bunda ataupun ibu kepala sekolah tuh sudah menyampaikan kepada bapak ibu guru bahwa ketika ada kegiatan apapun itu yang membawa nama sekolah, peserta didik yang izin tersebut tetap ditaruh hadir di daftar hadir. Yes. Dan ketika ketong pulang, ketong bisa, yang kita udah bilang kuncinya itu di ketemu kawan-kawan kelas, ketong bisa minta bantuan dari dong kayak tadi ada pelajaran apa sih, tadi materi apa sih, ada tugas kok. Jadi ketong tuh ada waktu untuk ketong nyusul kerja gitu, untuk ketong kumpul, dan guru sana mungkin tolak begitu karena sudah diinformasikan juga dari ibu kepala sekolah begitu. Jadi untuk kawan-kawan yang kayak awalnya bilang, mungkin bapak mama yang ada nonton ini video takut anaknya mungkin berorganisasi, takutnya kayak aduh beb anak sudah bisa nih, jadi kayak mengekang beb anak, itu sebenarnya itu ada kok gitu dampak positif, manfaat dari ketong ikut ini organisasi. Dan juga untuk mungkin adik-adik yang ada nonton, adik-adik SMP yang mungkin sekarang ada mau cari-cari atau ada kepo-kepo dengan Smanly dan ketemu ini video, makasih banyak so klik. Dan juga seseru itu loh untuk ketong mengisi ketong waktu begitu, daripada mungkin galau-galau di rumah yang son guna ya kan. Jadi ikut ini organisasi, dan selain organisasi, ekskul di SMA 5 Jut terlalu sangat-sangat amat banyak gitu. Dan ketika contoh ada ekskul yang sebenarnya ini tuh ekskul yang sulama ada tapi baru diaktifkan kembali, yaitu ekskul yang tadi Kak Angga sempat bilang, yaitu ekskul badminton. Kak Ale juga anak badminton kan ya. Jadi selain organisasi yang kita tadi bilang, banyak juga organisasi ekskul begitu. Jadi kawan-kawan bisa menampung kawan-kawan pembakat tuh sudah terbuang percuma begitu. Yang suka pramuka, yang suka mau latih PBB mungkin, yang besok mungkin mau jadi tentara, mau jadi polisi, butuh itu loh gitu. Yes, butuh pramuka begitu. Dan di MPK OSIS ketong jujur ketong di sini nih, ketong bukan yang kayak ketong ketika, kalau beta pribadi, beta dari kelas 10 beta sudah bukan dilepas tapi pada saat beta kelas 10 itu beta langsung menjadi ketua begitu. Jadi lumayan agak berat sebenarnya karena waktu itu posisinya beta pun yang ketua, di atas beta tuh Sutamat. Jadi aduh ini mau tanyanya ke mana, mau tanya ulang-ulang juga kan pasti son enak begitu kan. Jadi kayak ketong belajar untuk ketika ketong bikin masalah, ketong selesaikan sendiri. Ketika ada yang masalah, ketong berangkul, bukan ketong kasih tinggal. Begitu So mungkin kembali lagi yang tertarik dengan SMA 5, mau cari tahu tentang DP organisasi dan ekskul, tetap pantau di channel YouTube-nya Smanly. Di podcast juga akan banyak lah ke depannya akan ketong bahas. So mungkin itu saja dari ketong dua. Sekarang waktu justru mau menunjukkan untuk ketong masuk. So daripada izin-izin, mungkin itu saja dari ketong. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Thank you, see you. Dadah.